Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina rasulillah. Wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Para jamaah sekalian, kita awali pengajian kita dengan bacaan basmalah dan ikrar syahadat bersama-sama. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba bil Islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. رضيت بالله ربا بالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رضيت بالله ربا بالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا الفاتحة بالقبول وتمام كل سؤل ومأمول بحبيبنا وشفيعنا رسول صلى الله عليه وسلم. Al-Fatihah untuk kita semuanya. Semoga Allah selalu karuniakan kesehatan lahir batin buat kita dan keluarga. Mudah-mudahan Allah berikan selalu keistiqomahan dalam setiap kebaikan kita. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan, kelancaran rezeki kita. Mudah-mudahan Allah jadikan rumah tangga kita sakinah, mawaddah, rahmah. Putra-putri kita solih, solihah. Barangkali ada yang sakit, mudah-mudahan diberikan kesabaran, kesembuhan. Ada yang kesulitan atau ada masalah, mudah-mudahan diberikan kemudahan dan jalan keluar yang terbaik oleh Allah. Orang-orang yang kita cintai yang telah berpulang mudah-mudahan dijadikan makbarahnya pelataran surga, dan saat kita menyusul mudah-mudahan kita diambil dalam keadaan husnul khatimah insyaallah. Liridha'illahi ta'ala al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, satu kepastian yang harusnya kita sadari betul bahwa ketaatan kita untuk menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya itu buahnya adalah akhlak. Kalau orang ahli ibadah, kalau perlu dia menguasai segala macam ilmu tapi akhlaknya tidak baik, maka itu seperti sesuatu yang bentuknya indah tapi baunya enggak enak. Dan bau itu yang menikmati adalah selain diri kita. Contoh itu, perumpamaan itu bukan otak-atik gaduk dari saya ya, tapi nanti diberikan oleh Ibnu Athaillah dalam kitab ini, gambarannya seperti itu. Jadi kalau kita merasa sudah melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangannya, misalnya di sini kita sudah istiqomah sholat subuh berjamaah atau bahkan sholat 5 waktu berjamaah, sudah rajin ngaji dan sebagainya, kok omongannya sih nyelekit, kok sikapnya masih sering kali menyinggung orang lain dan sebagainya, dengan tetangga kurang baik, dengan keluarga kurang baik, nah itu berarti belum berbuah gitu ya. Belum berbuah dalam bentuk kepribadian yang baik. Makanya Rasulullah selalu menekankan innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak, itu harus seperti itu. Kalau bagi standar seperti ini, mau dipanggil ustadz, kiai, mau dipanggil syekh sekalipun, mungkin ada embel-embel habib, sayyid, profesor atau apapun, kalau akhlaknya tidak karimah, maka ketaatannya bahkan keilmuannya itu tidak berbuah. Di sini kita lanjutkan sampai di kalimat qala Syekhul Ma'allif rahimallahu nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin.
wa radhiyallahu taala anni wa ankum ajmain langkol wa alam annal kalama huna innama huwa fil a'mali allati tujibu tasfiyatul jawarih atau tujibu tasfiyatal jawarih awil qulub awil arwah wa hiya ma taqaddama ta'yinuha likulli qismin. Semua pernyataan tadi misalnya kemarin kita belajarnya sampai di kalimat kemarin ya, itu misalnya memperbaiki zahir adalah dengan menjauhi larangan dan menjalankan perintah. Terus memperbaiki domair itu yang ada di dalam ini ya, istilahnya mentalitas bahasa kita begitu, itu dengan membersihkan diri dari rodzail. Rodzail itu akhlak-akhlak yang jelek. Terus memenuhi diri dengan fadhail, keutamaan-keutamaan, kalimatnya, sikapnya, perbuatannya gitu. Terus memperbaiki rasa, saroir itu rasa, lebih dalam lagi, mentalitas, terus habis itu rasa. Itu adalah dengan bidzilliha wangkisariha, dengan betul-betul memiliki rasa kita ini hamba. Dzil itu rendah, kalau lebih sangar lagi terjemahnya bukan rendah, hina. Disitulah kenapa seorang yang suci dalam tanda kutip ya, bahasanya orang suci, orang yang dijaga oleh Allah seperti baginda Rasulullah SAW itu dalam sholatnya beliau menangis. Nek bahasa kita kalau seandainya janji-janji yang diterima atau didapat oleh Rasulullah dari Allah itu bahwa beliau dijaga dari kesalahan, beliau dijamin surga. Kayaknya awak dewi langsung leyeh-leyeh kok ya. Gak ngoyo-ngoyo kok ya ini. Beliau kita aja lah, hari ini aja lah. Misal termasuk saya ini. Saya baru melek tadi malam jam 2-an lah. Apakah terus jam 2 itu langsung qiyamul lail sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah? Dek qiyamul lailnya sebagaimana kemarin yang kita kisahkan ya. Beliau qiyamul lailnya 1 rakaat baca Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. 1 rakaat 5 juz. Awak dhewe diantar kulhu tok. Biasane nek qiyamul lail apa? Langganan kita. Al-Kafirun sama Al-Ikhlas, mentok itu ya. Nah, jadi kita mungkin barangkali memang lebih baik tidak dikasih fasilitas-fasilitas yang enak-enak kayak Rasulullah, karena mentalitas kita belum menjadi orang yang mungkin siap menerima karunia-karunia seperti itu. Nah ini makanya mungkin ya, pelajaran hikam di sini sebenarnya bukan untuk sekedar pengetahuan, enggak, tapi pemahaman supaya kita nanti jadi pribadi yang bijak, kan bahasanya begitu. Nah, nek wis kayak gitu hatta tatahadzabu wa tartadu hatta tatahadzaba wa tartadu bil adabi wa tawadhu wa husnul khuluq. Kemarin pelajarannya gitu. Sampai akhirnya kita sudah terbiasa nantinya. Baik fisik, mental maupun rasa itu sudah terbiasa dengan adab. Pakai hamzah ya. Kalau pakai ain artinya siksa atau bencana. Pakai hamzah. Makanya kayak kemarin saya jenguk adik saya punya anak gitu ya. Itu dinamakan Ashraf. Saya dengar istrinya nyebutnya bukan Ashraf tapi Ashraf. Saya bilang, hati-hati loh. Nama anakmu ini gampang kepreset. Nah ini BE nanti mau koreksi nama monggo ya. Saya sering lakukan itu ya, mungkin di sini sudah beberapa kali saya lakukan itu. Itu kalimat yang sensitif itu. Kalau pakai shin ya, tebel, artinya bagus.
Nek ditranslate ke Indonesia SY. Ya kayak apa? Artis kan ada namanya Ashraf gitu. Tulisannya boleh lah. ASYRAF bacanya Ashraf monggo lah. Tapi bacanya tebel. Karena satu-satunya bahasa yang sensitif terhadap pengucapan itu bahasa Arab. Kalau kita mungkin misalnya namanya Sya'roni misalnya begitu ya. Ditulis Sa'roni atau ditulis pakai SH misalnya. Tidak sensitif. Tapi kalau bahasa Arab Ashraf artinya mulia. Asrof pakai sin kecil itu artinya berlebihan. Jadi anaknya nanti akan jadi anak yang suka berlebihan. Gitu. Kalau pakai sod, asrof pakai sod, itu nanti artinya suka berubah, nggak punya pendirian. Nah itu kadang-kadang begitu. Jadi koreksi nama. Nah itu adab. Orang yang ahli ibadah harusnya orang yang perilakunya baik. Terus tawadhu. Tawadhu itu orang yang nggak pernah menganggap dirinya lebih dari yang lain. Itu tawadhu. Terus wa husnul khuluq. Dan perilakunya memang betul-betul ya penuh dengan etika dan tata krama lah kasarannya gitu. Nah, nek wis kayak gitu ya tadi ya. Ada tasfiyatul jawarih namanya. Pembersihan fisik. Segini aja, nyun sewu. Nyaman mana? Jenengan tadi berangkat ke sini. Ini kalau saya praktekkan. Jenengan mandi. Kalau perlu mandi bersih semuanya. Sikat gigi. Pakai wangi-wangian. Terus duduk di sini untuk itikaf menunggu subuh, mungkin sholat sunnah, mungkin berzikir, mungkin baca Quran. Dengan jenengan pas jange turu wis ambune lebus, maaf, iki contoh aja ya. Tangi mungkin sik belepotan gak karu-karuan ya misalnya dengan berbagai macam aktivitas hasil kita ngorok misalnya, mau kena iler tau apa dan sebagainya. Moro-moro mencolot mek uduk tok. Ya. Untung wuduke misalnya sempurna, wuduke kadang-kadang moro-moro gak sempurna. Terus sama-sama kita di sini. Itikaf, salat, zikir. Mungkin sampean karena biasa nyaman-nyaman ae, tonggo sampean kanan kiri kira-kira apa kira-kira. Itu sekedar hasil dari tasfiyatul jawarih namanya. Pembersihan fisik aja sudah menimbulkan kenyamanan. Ya, apalagi pembersihannya bukan sekedar soal tadi itu misalnya ya, nyun sewu ya. Kalau misalnya badan ya diadusi, disabuni, pakai wangi-wangian, nyaman. Saya tadi memang kalau bangun malam terbiasa mandi gitu. Lu apakah itu nanti berpengaruh kepada kesehatan? Sehat kok. Nanti ada beberapa teori ilmiah juga dan itu dari praktisi kesehatan bahwa bahasa kita kan kalau mandi malam hari itu enggak sehat. Ini ada. Malah kalau saya dulu pernah mondok di daerah Malang, di daerah Ciliwung, pondoknya namanya Baitur Rahmah. Itu terapinya malah terapi mandi malahan. Jadi kalau panjenengan masuk maghrib sampai nanti subuh itu mandinya di sana 33 kali. Kira-kira gak entek no banyu aja. Ya di sana pakai sumber enggak apa-apa ya no Malang ya. Itu terapinya begitu dan itu banyak yang mendapatkan kemanfaatan kesehatan fisik maupun kesehatan mental. Artinya itu bisa debatable lah, bisa diperdebatkan. Tapi yang pasti dengan membersihkan fisik aja itu sudah manfaat. Sampai coba loh, Kanjeng Nabi itu gitu ya, keringetnya wangi jenengan kira-kira ya. Apa mana keringetnya pas awak dewe? Ya iku mangka atus kira-kira nek sedina sih mending ya. Misalnya rong dino, rong bengi gak atus nih, keringetnya kira-kira gak kebul-kebul lah gitu.
Nah, kenapa makanya Islam itu asik banget gitu, menarik banget gitu. Saya itu, ya Rasulullah paling mensunnahkan paling lambat, ya tiap hari Jumat kita harus motong kuku, mendekkan beberapa rambut mungkin ya, mungkin yang khilaf itu daerah jenggot, ya kalau misalnya brengos dan sebagainya, terus bagian-bagian sini, bahkan ngapunten bagian-bagian dalam itu juga dibersihkan, kan gitu. Terus kalau kita memang betul-betul mempraktekkan tata cara mandi besar yang baik, rawasi asli ya, gak usah mandi besar wis, wudhu aja, Misalnya praktek yang bahkan sebagian ulama itu menganggap sebagai bukan cuman sunnah ya, tapi bahkan mereka sebagian malah menganjurkan dengan kalimat wajib, walaupun wajibnya tidak wajib syariah, tapi wajib adabiah, takhliyah namanya, membersihkan ini loh, sela-sela. Kita kan nggak pernah, kayak misalnya di Bidayatul Hidayahnya Al-Ghazali itu, takhliyahnya itu kalau kaki itu begini, sampai ada aturan kelingking dengan kelingking, manis dengan manis, tengah dengan tengah, telunjuk dengan telunjuk. Nek nggone wuduke di sini apa? Duduk apa berdiri? Kalau berdiri ya jungkel lah. Kaiso. Ini harus pakai duduk. Makanya suatu saat nanti kalau renov pertimbangkan tempat wudhunya dengan duduk. Hanya di Mekah, di Madinah kan tempat wudhunya duduk gitu ya. Karena itu kesempurnaannya untuk pengamalan ini si bangsa syariah loh. Dengan begitu aja kita akan merasakan kemanfaatan kok. Ini guyon ya, guyon tapi serius. Cek ibu jari kaki. Ayo, cek. Nek sampean utik ndok pojokane, terus sampean ambu si ambu. Iya. Iki guyon tapi serius. Itu berarti wudhu sampai mandi besar sampean gak beres itu. Bayangin coba. Makanya Rasulullah itu wangi badannya. Selain itu adalah sebuah mukjizat untuk beliau, kemuliaan untuk beliau. Tapi prakteknya Rasulullah itu wangi, bersih, rapi. Nah, itu seperti itu. Ini namanya istilahnya tasfiyatul jawarih. Membersihkan anggota badan, jawarih itu anggota badan. Ya, rambut rapi. Makanya ya kalau misalnya ada orang-orang yang melihat keanehan-keanehan itu sebagai bagian dari katanya misalnya wali. Nek wali ku rambutnya gondrong, terus moro ngono gimbal. Ya wali-wali daya wal jami'il muslimat mungkin begitu ya. Kalau saya sih ya tampilan orang yang betul-betul memang dekat dengan Allah dan betul-betul mencintai Rasulullah, fisiknya pun menginspirasi. Rasulullah begitu. Kemarin saya baca Bulughul Maram ya, di sini dibaca juga ya. Kebetulan bab sholat istisqa. Ya. Nyun sewu, nanti cek aja lah. Ini kita koreksi bareng-bareng kok ya. Pada satu kesempatan Rasulullah pas sholat istisqa itu doanya itu sampai tangannya tinggi banget, ya, sampai di situ dikatakan sampai terlihat putihnya ketiak beliau. Jadi doanya begini, ngangkatnya tinggi banget. Ayo dicek keleke dewe-dewe, kira-kira semak belukari lebat-lebat apa resik-resik. Ya itu gambaran aja bahwa jangan kita muluk-muluk ngomong tentang banyak hal, dalil-dalil dan sebagainya, kalau ternyata perilaku kita enggak sesuai teladan mulia kita baginda Rasulullah itu. Rapi, potongan rapi, semuanya tampilan rapi. Jenengan misalnya ketemu itu enak, ya, nyuwun sewu misalnya, moro-moro pas dibuka niku ambune apa jenenge bau mulutnya enak, lanjane sikat gigi. Sampai Rasulullah mengatakan laula an asyqa ala ummati. Seandainya tidak memberatkan umatku, maka mereka diwajibkan untuk siwak.
Wajib hukumnya. Artinya apa? Rasulullah sangat memperhatikan kebersihan mulut, misalnya begitu. Dan seterusnya lah. Menarik banget kan? Coba bayangin kalau tampilan orang yang ahli ibadah itu bersih, rapi. Apa jenenge ngono iku? Good looking. Didelok iku nyenengno. Ya delok jenengan gitu. Waduh, tampilan ganteng. Delok awak dhewe iki wis ireng misalnya terus moro ngono rambutnya gondrong, kumus-kumus. Saya punya murid ngapunten nih, kata sebut jenenge ya. Dia dari luar kota jauh, dia mahasiswa di di salah satu kampus di dekat pondok saya, dia mondok di saya. Itu training dia yang paling berat itu. Ojo malas adus, Bu. Ya. Ojo malas adus, kasarannya kayak gitu. Nah, penggambaran sholat sama. Digambarkan oleh Rasulullah itu. Nanyanya gitu. Ada Arabi nanya, coba bayangkan kan gitu. Coba bayangkan. Ada orang tinggal di dekat sumber air. Sumber air itu bahasanya adalah kayak kita ini sudah ada di pelukan agama Islam. Terus dia mandi 5 kali sehari. Masihkah kamu akan menyangka ada kotoran di tubuhnya? Enggak ada ya Rasulullah. Penggambaran ini walaupun ada maknanya, tapi secara zahir, secara jawarih nih, dia bahas jawarih, itu sudah keren gitu. Bayangno itu di Timur Tengah yang mungkin sumber airnya terbatas loh ya. Mungkin ada alasan bagi mereka untuk mandinya jarang-jarang. Nah kita di sini kan selama PDAM nyala terus ya gak masalah. Terus ono wong Islam kok ambune lebus. Ono wong Islam kok pakaiannya gak resik. Wah ini bermasalah berarti. Ya gitu. Simpel aja lah. Ya gak usah kita ndualil mentit-mentit tapi perilaku kita gak sesuai gitu. Gitu aja. Dan nanti jenengan boleh kritik. Misalnya mohon maaf ya. Ini sebenarnya saya harusnya ganti ini sarung. Ya, karena sudah kelihatan lungset. Saya lebih memilih sholat dengan kondisi memang khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Kenapa? Ini kebetulan Senin Selasa saya nyambung. Saya bermalam di di rumah singgahnya Petro, gak mulai gimana. Gara-gara kendaraan saya dibawa. Jadi saya ini tadi lumayan ngerasakno dari Petro ke sini jalan kaki, lumayan olahraga. Jadi tapi swear sampean. Enggak nyaman saya. Harusnya kayak gini nih saya ganti. Tadi udah mandi udah. Mandi, ramas dan sebagainya itu kebiasaan. Bapak saya juga begitu kebiasaannya. Rasulullah juga begitu kebiasaannya. Nah, terus sama orang ngono ganti baju yang paling baik dan sebagainya. Ya paling enggak di tas masih ada minyak wangi lah. Ya, sunnah tatoyub namanya. Cos minyak wangi lumayan lah gitu. Itu. Terus baru nek jawarihnya asik ya. Terus akhirnya tasfiyatul qulub. Apa? Berseni hati. Prosesnya begitu. Nek dalam bahasa teorinya syariah, thariqah, hakikoh. Bahasa aplikasinya, waduh bingungi adek syariah, thariqah, hakikat. Ya wis lah, resi ono badanmu. Resi ono atimu, terus resi ono ruhaniyahmu. Wis gitu aja. Sampean Masya Allah ahli sujud no gini. Ahli ngaji di sini. Atine sik mangkelan, atine sik muring-muringan, hatinya sik tersinggungan, hatinya masih merasa menganggap orang lain rendah, kita lebih mulia dan sebagainya. Gak ada harganya sama nyun sewu ya, saya ngomong kasar ya. Gak ada nilainya sama di hadapan Allah udah. Nilai diri kita itu wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Sebaliknya fa amma man tagha wa atharul hayata dunya, kan begitu kan. Itu konsepnya enggak cuma diapal tok tapi dilakukan. Makanya suatu saat saya mengalami sendiri, ini latihan bagi saya itu latihan lah. Ada fitnah
dan lain sebagainya. Yang itu mengancam dalam tanda kutip keberadaan saya. Juga bahkan termasuk pengajian-pengajian saya. Saya cuma mikirnya gini, saya itu sopo. Mungkin kan kalau saya ini salah itu mungkin karena saya manusia biasa. Kanjeng Nabi sing jelas-jelas gak salah itu loh ya, kasaran gitu. Dibimbing wahyu loh. Itu ayo dilok-ilok wong, digendeng-gendeng wong, disawat telek barang nyun sewu ya. Saya lo gak tahu diidoni wong. Kanjeng Nabi diidoni wajahe. Gitu. Tapi saya pernah dibisui wong saya. Tapi baru kami suwi saya dari kepala daerah yo gak ono hubungane. Saya tuh pernah. Wancene ustaz cerik ngono dibisui, saya nggak bisa misu saya. Ya wis ya tak rungokno ta ya gitu. Terus orang yang mendengar berita ini khawatir banget karena beliau koordinator pengajian gitu. Ustaz saya menyampaikan berita penting sekali. Wah, pokoknya sangat antusias lah. Kelihatan sekali beliau khawatir. Ini mengancam nama baik jenengan dan kalau sampai terdengar jamaah pengajian jenengan akan bubar. Ya, karena ini soal memang tasfiyatul qulub dan saya harus melatih diri gak ngedabrus tok iso ngomong iso maca hikam misalnya. Mohon maaf mungkin nek jenengan nyuwun sewu lho ya, ini bukan sombong-sombongan. Saya baca Arab gundul begini terus moro ngono gaya-gayan. Gak. Nek prakteke mblegedes ya tetep aja gak bisa kan gitu. Saya cuman bilang gini, Bu, mohon maaf. Sebelum saya tanggapi berita itu, saya cuman pingin nanya 2 pertanyaan aja, jawaban dengan nggak pakai mikir aja. Nek itu jenengan jawab, saya akan merasa cukup. Apa Ustadz? Saya ini malaikat apa bukan? Ustadz ini berita serius loh. Loh iya saya juga tanyanya serius. Saya malaikat atau bukan? Ya bukan lah Ustadz, jenengan manusia biasa. Ya wis, kalau saya manusia biasa, makhluk yang tidak diberi potensi oleh Allah berbuat jelek itu malaikat. Ya sudah. Berarti saya bisa berbuat jelek. Apakah itu pengakuan Ustaz? Monggo sak kerso. Saya manusia biasa bisa salah. Orang kan bisa persepsinya macam-macam. Jenengan bisa persepsinya, alah iku omong tok iku. Kan enggak tahu. Yang ada di benak jenengan kan hanya Allah yang tahu dan panjenengan pribadi ini. Pertanyaan kedua saya, Bu, saya ini nabi apa bukan? Jenengan tambah aneh lagi. Lah iya jawaban saya ini nabi apa bukan? Ya jelas bukan, ya sudah. Berarti saya enggak maksum. Saya enggak dilindungi oleh Allah dari perbuatan salah. Berarti Ustaz, monggo silahkan. Kalau yang dengar fitnah itu dan akhirnya percaya dan akhirnya meninggalkan saya, enggak masalah. Pengajian bukan bentukan saya. Jenengan ngundang saya begini bukan karep saya. Tapi kehendaknya Allah. Kan gitu, bagi saya begitu. Tanzi'ul mulka, tu'til mulka man tasya. Wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Tu'izzu man tasya. Wa tudhillu man tasya. Sudah. Bagi saya cukup itu aja. Kalau tiba-tiba jenengan, Ustaz, enggak ngaji lagi. Ya udah selesai itu. Dari Allah, bukan dari saya. Bukan dari panjenengan juga. Saya enggak akan terus mero, wah gak enak iki wong kene iki. Masjidnya moro-moro gak ngundang aku mana. Enggak ada urusan gitu loh. Bagi orang yang tasfiyatul qulubnya sudah terlatih, enak. Koyok jenengan ngerasakan freshnya badan ketika bersih, maka jenengan juga akan merasakan begitu nyamannya perasaan panjenengan ketika hati sampean bersih. Masalah. Dilirik wong gak mangkel. Dinyelketi wong gak mangkel. Diilokno wong gak mangkel. Coba lah enak. Sampeyan gak percaya coba enak. Asli. Hidup akan serasa begitu indah buat orang-orang yang hatinya bersih. Wah, iku teori tok wis. Gak usah katik ngomong teori, praktekno ae wis. Gitu. Ya. Jenengan ini tempat ini kan enak ayo, resi, padang, adem, seger, sejuk ya. Tapi hati sampean gak bersih. Sampean masuk tik ngene ya, teko ngarepe lawang, sampean nontok nyun sewu, ada orang yang sampean gak seneng. Ayo ya apa rasane? Dot. Gak apa-apa.
Gak apa-apa ya. Mohon izin. Gak pakai masker. Tadi saya cari-cari maskerku nandi. Dikai sama beliaunya tadi di wong iki karo. Ya. Jadi begitu. Langsung terasa apa? Tempat yang luas ini jadi sempit. Tempat yang sejuk ini jadi sumuk. Ya enggak? Itu kalau hati enggak bersih. Nah padahal sing nentokno kayak gitu itu bukan orang lain, kita sendiri. Tempat tinggal ini akan terasa betul-betul surgawi bagi panjenengan. Lingkungan tempat tinggal ini betul-betul akan enak untuk jenengan tinggali kalau hati jenengan bersih. Wis ta, asli ya. Hasil ngaji Selasa iki nek sampean praktekno, sampean kan jadi orang paling bahagia wis. Paling nyaman. Masya tonggo sampean cerewet dah. Masya misalnya sampean punya mungkin lingkungan yang jarene tidak kondusif. Dan saya pernah merasakan itu ketika, nggak saya sebut ya kalau ini nanti jenengan mispersepsi ya. Pindah dari ibu kota istri saya almarhumah Dukun, pindah ke salah satu tempat. Ya, saya salah satu tempat gitu aja. Tiba-tiba saya lihat lingkungannya, masya Allah, wis lanang-lanang tukang minum, ya. Terus habis gitu wedok-wedoke jamaah itu duduk jamaah pengajian jamaah rasan-rasan tok. Arek cilik-cilik pisan misuan fasih nek misu masyaallah. Jenenge mereka nek guyon mbek pelayon-pelayon wicrit ngono ya. Saya enggak bisa nulis nirokno soalnya sing ana COK ngene iku misu-misu ngono. Waduh, saya sampai mikir aku iki salah milih umat, ayo opo iki. Sampai akhirnya almarhumah istri saya negur saya, "Hei, sampeanku ustad. Berarti sampean memang dipilih mbak Gusti Allah untuk bertempat di sini." Langsung Pak kebuka lep mata saya. Bukan lagi lingkungan yang tidak mengenakkan, tapi ini sumber pahala saya. Untuk apa? Lu tugas saya. Jarine diceluk ustad kok yo dandani ya. Gitu. Sejak saat itu akhirnya ya kok kebetulan RT-nya tuk-tukan rumah sama saya depan. Arif ewang ngono po. Wangi apa, Pak? Ya sih lho nata wong-wong ya cek dadi lingkungan sing enak ya, Bos. Ya wis oke, ayo. Nggih pengajian yuk. Wah, wangel lho kene gak tahu berhasil. Insyaallah berhasil. Bismillah. Nah, wis. Saya itu mulailah kita punya pengajian. Tidak bapak-bapak atau ibu-ibu enggak, pengajian sak keluarga. Jadi bapak ibu sak anake pisan teko. Nanti ruame gak apa-apa kita nikmati ramenya anak-anak kita, tapi ditoto kena-kena. Akhirnya lingkungan itu setelah 2 tahun berjalan dan sampai saat ini menjadi lingkungan yang nyaman. Jadi ojo nyalahno lingkungan. Awali perubahan itu dari diri kita sendiri. Ojo kok didik-didik, iki anakku senengane mesu gara-gara seneng apa gumpul ambek kanca-kancane lho nyalano. Nek jenengan sik nyalano wong iku sama dengan jenengan bercermin terus di cermin itu sing kelihatan orang lain. Ayo medeni apa gak? Ayo. Bengi-bengi jenengan ngoco bercermin moro-moro sing ketok tangga sampean. Ayo kira-kira apa ya? Gak medeni ya. Itu kalau kita mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan tapi kita masih telunjuk kita ke orang lain bukan ke diri kita sendiri. Itu seperti itu. Itu tasfiyatul qulub, berseni hati. Lebih dari itu di sini dikatakan wa tasfiyatul arwah. Membersihkan ruhani. Nah, teko kene iki kenapa awak dhewe iku dianjurno salate kok gak seminggu pisan, tapi salate 5 waktu itu membersihkan ruh itu. Ya, nek aduse fisik iku diguyang banyu, nek aduse ruh itu dengan ibadah, dengan zikir, dengan tilawah. Tapi, ya, lho kok sih ono tapi nih? Tapi kalau bisa difahami.
Allahu Akbar. Difahami. Nek gak paham, winginane kan Isra Mi'raj ya. Jenengan mungkin juga melakukan istilahnya tazkirah. Peringatan itu sebenarnya bukan perayaan, tapi pengingat kita. Ya, di salah satu tempat di Gresik, waktu kemarin saya diundang, saya bilang, ini mungkin juga sering saya umpamakan ke jenengan, ini mungkin gak ono arek-arek cilik ya. Seandainya ada anak kecil. Jenengan anak paling kecil umur berapa? 6 tahun. Sudah bisa sholat? Sudah tertib sholatnya? Kira-kira gak oba-oba atau apa dan sebagainya? Masih oba-oba. Sehingga rada gede didik nomor 2-nya. Mungkin barangkali dari yang paling kecil, yang kakaknya umur berapa? 8 tahun. Sudah lebih tertib pasti. Nah, terus doanya hafal dari takbir sampai salam? Pastilah begitu ya. Itu namanya anak mumayyiz. Ono istilah fikihnya ya. Jadi arek cilik ya itu belum wajib dan belum sah sholatnya. Nah, syarat sahnya sholat itu adalah baligh. Tapi mayoritas ulama berpendapat anak yang belum baligh itu kan paling enggak usia 9 sampai 15. Minimal 9 sampai 15 kan begitu ya. Anak yang belum baligh tapi sudah tertib kayak tadi itu Ustadz bilang ya, anaknya umur 8 tahun sudah tertib sholatnya, nggak oba-oba, sudah rapi lah, pokoknya kayak kita lah sholatnya ya. Terus doanya juga sudah hafal semua, itu namanya anak mumayyiz. Anak mumayyiz ini kalau panjenengan nggak ada di rumah, yang ada hanya si Ananda misalnya, ini laki-laki ya, sama ibunya, siapa yang wajib ngimami? Si anak ini. Kenapa? Karena jumhur ulama bahkan ijma menyatakan anak mumayyiz itu sholatnya sudah sah, 100% sah. Walaupun dia belum balik. Jadi dia yang imam, bukan ibunya yang imam. Itu dulu saya praktekkan, anak saya kan laki-laki semua. Ketika saya lihat sing imami kok saya istri saya bilang, hei anak sampean iku wis mumayyiz. Wis oleh dadi imam. Aku tapi gak srek. Loh gak srek itu kan karena gak ngerti ilmune ya. Nek ngerti ilmune ya kudu esrek kan gitu ya. Sama kayak kemarin. Ngapunten. Saya nyebut enggak ya? Pokoknya di salah satu perumahan di Gresik inilah. Cuma jarak kurang dari 200 meter. Ada masjid baru. Saya bilang, siapa yang ngizini ada masjid baru? Kan kalau ada tempat ibadah walaupun sama-sama Islamnya, itu harus ada izin lingkungan. Kalau mendirikan. Ya. Loh itu tulisannya musola. Enggak, tadi saya lewat kan saya ngimami Jumatan kemarin. Saya ngimami Jumatan kemarin. Orang Jumatan kok ngono. Terus akhirnya si pengurus, iya Ustaz, mereka mengadakan Jumatan sendiri. Kenapa? Ada hukumnya. Hukum itu aturannya Allah dan Rasulnya, bukan aturannya menungso. Enggak boleh ada 2 Jumatan di satu lingkungan. Lingkungan seperti ini. Di sini sudah sepakat masjid ini yang mengadakan Jumatan. Gang sebelah bangun masjid dewe, gak oleh. Itu aturannya Gusti Allah. Itu aturannya RW. Itu. Kita tanya. Ayo cerita. Ya apa? Wis dimediasi ambek MUI, ambek DMI, ambek ormas-ormas yang ada. Iya Ustadz, katanya enggak nyaman. Enggak nyaman? Wah enggak nyaman. Kenapa enggak nyaman? Iya, saya enggak nyebut organisasi ya. Tata cara Jumatannya beda. Ngono tah. Nyun sewu. Ketidaknyamanan itu bisa jadi karena kepicikan ilmu kita. Jenengan di sini saya dibisiki, Ustadz, kunutnya jangan dikeraskan. Oke? Saya nyaman-nyaman aja. Bukan karena sampean nunjuk saya sebagai imam, enggak. Enggak kunut sama sekalipun saya nyaman-nyaman aja. Ustadz, di sini enggak pakai basmalah. Oke? Saya nyaman-nyaman aja, wong tahu ilmunya kok.
Ustadz di sini wiritannya tidak dikeraskan. Oke, nggak ada masalah. Ustadz di sini Jumatannya adanya cuma 1 kali. Siap? Ustadz di sini, apapun wes, ayo wes, sebut wes. Dan itulah Islam. Enggak bisa Islam jenengan klaim dengan ormas atau dengan bendera. Dan itu menentukan nyaman tidak nyamannya panjenengan. Jenengan akhirnya mendikotomi bahasa arek-arek. Mengkerdilkan Islam yang disampaikan oleh Rasulullah menjadi golongan sampean. Nah gitu. Kan saya kadang-kadang sering nyindir awak dewe rombongan ini, sak masjid ya. Terus suatu saat mampir Jumatan dok tempat lain. Di sini 1 adzan misalnya. Moro-moro tiba-tiba panjenengan mari kita kan biasanya misalnya jenengan ya adzan siji kan mari adzan langsung khutbah. Nah, itu mari adzan tiba-tiba ada sholat qobliyah. Sampai wis mulai. Ndok kene wis mulai misal ini. Gak enak. Moro-moro ono adzan maneh. Sampai wis bisiki tanggane. Menemani aja nang masjid iki ya. Apa keliru masjid? Loh, kok keliru masjid? Iki opo-opoan iki? Pernah enggak mengalami kejadian kayak begitu atau dengar cerita seperti itu? Banyak Mas ya. Lagi Islam model apa? Kalau Islam di kotak-kotak menjadi kelompok-kelompok. Kanjeng Nabi dulu menghancurkan syu'ub dan qabail dengan Islam. Akhirnya enggak ada panggilan menurut suku atau bangsa atau kelompok. Menjadi panggilannya muslim dan muslimah. Selesai semua. Lah kok saiki malih ono NU, ono Muhammadiyah, ono Persis, ono LDII, ono Salafi, ono macam-macam dan sebagainya. Dan terus merasa berbeda-beda. Enggak kan. Wong Indonesia sing dudu agama bisa punya Bhinneka Tunggal Ika kok. Berbeda-beda tapi satu jua. Lah masa orang Islam yang pastinya, mohon maaf saya tidak membandingkan negara dengan agama ya. Islam kan memang begitu ajarannya. Enggak ada di saya tanya yang enggak nyaman misalnya kayak gitu. Saya tadi itu tak terus Kalau di Mekah sama di Madinah jenengan kenapa kok ngerasa nyaman-nyaman aja? Padahal prakteknya beda ya. Ayo. Misal sing adan situk Jumatane. Ndok kono sampean pernah baleni Jumatan? Tak tanya, ndok Mekah ndok Madinah adane piro Jumatane? Ayo sing wis biasa rono. Iya kopiahe wis putih-putih kabeh soalnya. Di Mekah, di Madinah itu adzan Jumatannya 2. Bukan saya membenarkan NU ndok kene enggak. Tapi ndek sana subuhnya enggak pakai kunut. Enggak pakai kunut. Terus moro sampean salat di dolek masjid liya ae, gak kunut ndok kene, gak salat ndok Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. Ayo cobaan ayo. Enggak kan? Nyaman-nyaman aja kan? Ayo coba sing tarawih. Oke, ndok kene berapa? 11 kan? Oke, ayo nek Ramadan ayo tak jak ndok kono wis ayo. Ayo ketokan kuku ya, aja driji rek loro. Tarawih ndok kono berapa ayo? 20. Enggak tarawih 11 di sana, 20. Witir dewe-dewe. Gak ono jamaah witir di sana. Witirnya dewe-dewe, kecuali 10 hari terakhir. Ada qiyamul lail 11 rakaat. Bukan 3 rakaat, 11 rakaat langsung di sana. Ya. Kenapa sampai nyaman-nyaman aja di sana? Ya itulah. Harusnya Islam itu begitu. Nah, wes ya, balik ke topik lagi. Tasfiyatul jawarih itu tidak sekedar menyempurnakan fisik, tapi juga membekali diri dengan ilmu syariah. Tasfiyatul qulub itu gak cuman wiritan tok, tapi pahami ibadahnya. Tasfiyatul arwah, membersihkan ruh, itu merasakan ibadah. Dan membuktikan dalam bentuk perilaku yang baik. Itu baru keren. Sibuk. Saya kisah biro. 31 Izan. Iya wis, monggo nek BI ono sing bertanya. Ini saya masih baca belum satu paragraf ini. Ada? Ya. Ini nyuwun sewu ya. Jadi kalau bagi saya ngaji hikam ini memang ngaji untuk nata diri kita masing-masing.
Dan hak saya harus ngomong ini, cerita dikit gitu. Saya hanya akan mengatakan apa yang saya alami. Ya, saya nggak akan berteori, nggak berani saya berteori. Suatu saat saya pernah gedabrus, gedabrus, ngerti tak gedabrus? Gedabrusnya di mimbar ini Pak, gak tanggung-tanggung. Waktu khutbah Jumat, gedabrus saya, sok, ya, tiba-tiba Pak, koyok ngene lho bentuke nduk mimbar ya. Saya bawa teks kari maca tok. Allah yang mengingatkan saya. Isok meneng kelekep gak isok ngucap saya. Meneng cep. Di hadapan sak menukai wong coba bayangin. Itu saya pernah gedabrus. Dan setelah saat itu saya pray 1 tahun gak mau ceramah atau ngaji atau apapun. Gak mau. Saya ingin bersihkan diri dulu. Sampai akhirnya saya berani lagi itu, saya hanya akan menyampaikan apa yang saya jalani. Kalau saya enggak jalani, saya enggak akan lakukan itu. Jadi semua tadi yang jenengan dengar, insya Allah saya sudah jalani. Sehingga saya tidak sedang berteori, tapi saya akan menyatakan tetap kalau jenengan dalam kondisi terbaik fisik panjenengan itu nikmatnya luar biasa. Apalagi hati panjenengan juga dalam keadaan terbaik. Itu nikmatnya luar biasa. Baik ibadah, bertetangga, berumah tangga, apapun jadi nikmat. Kalau ruhaniyah panjenengan juga dalam keadaan terbaik, Masya Allah. Jenengan itu disebut sebagai ahlul jannah walaupun belum masuk surga yang sesungguhnya. Jenengan luar biasa. Disebut radhiyallahu anhum wa radu'an atau apa itu bahasanya? Sing Allah panggil dalam surah Al-Fajr nih. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Radiyah mardiyah. Jenengan ridho ditata oleh Allah dengan aturan-aturan Islam ini mardiyah. Jenengan akhirnya diridhoi oleh Allah. Fadkhuli fi ibadi. Akhirnya jenengan dipersilahkan. Itu kalimat itu bukan untuk di sana loh ya. Untuk di sini juga berlaku. Sana. Masuk ke dalam golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati. Sana. Masuk ke dalam surgaku. Sindok dunya loh sian. Apalagi nanti di akhirat. Insya Allah begitu ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sudah 0534. Kayaknya cukup, tadi kok sepertinya terlalu jelas mungkin sehingga nggak ada yang bertanya. Monggo nanti kalau seandainya kepingin diskusi, sekali lagi saya juga membuka ruang diskusi kalau misalnya dibuka grup pengajian, monggo nanti tanya jawabnya lewat WA juga enggak ada masalah. Nyaman-nyaman aja pokoknya forum ilmu. Dimanapun kalau kita terbatas ini pertemuannya 1 bulan sekali kan mungkin memang sangat terbatas. Kalau mau ditambah diskusi lewat grup WA monggo dipersilakan. Kita hadiahkan doa teristimewa untuk orang yang kita cintai terutama yang masih punya orang tua. Ya, saya masih punya ibu, 1 ibu. Mertua sudah enggak ada semua. Ya. Mudah-mudahan beliau-beliau selalu diberikan kesehatan lahir batin oleh Allah. Di usia senja beliau mudah-mudahan tetap istiqomah, dijaga kesehatannya, kesehatan fisiknya juga kesehatan hatinya, sehingga kapanpun nanti beliau-beliau orang yang paling berjasa dengan kita yaitu orang tua kita menghadap kepada Allah, menghadap dalam keadaan husnul khotimah insyaallah. Kita semuanya mudah-mudahan dikaruniai rumah tangga yang baik, ya, hubungan suami istri yang baik. Mudah-mudahan kita juga akhirnya dikaruniai putra-putri yang baik, lingkungan yang baik, lingkungan tempat tinggal yang baik, suasana hidup yang baik, rizki yang barokah, insya Allah ya, hidup yang barokah, insya Allah usia yang barokah. Semoga itu akan kita rasakan sejak di dunia ini sampai nanti kita berkumpul bertemu lagi di surga dalam keadaan diampuni, dimuliakan oleh Allah.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna sirrul Fatihah. Pertemuan selanjutnya insya Allah mungkin sudah masuk Ramadan ya. Monggo jenengan nanti menjadwalkannya tetap atau seperti apa, monggo. Di sini nanti lanjutannya wa amal ulum wal ma'arif, kedudukan ilmu untuk hidup kita seperti apa. Mudah-mudahan kita nyampe nanti di pertemuan yang akan datang. Minimal begini, kenapa kok para ulama itu moco satu kalimat kayak tadi itu, wa amal ulum wal ma'arif, itu azam, CE seumpama bulan depan ada pertemuan tapi usia saya nggak nyampe, itu saya sudah dianggap diberi pahala oleh Allah untuk pengajian yang akan datang gitu loh, istilahnya begitu ya. Kita berazam untuk pengajian yang akan datang insya Allah. Salawat hadiah kepada Rasulullah 10 kali, tanda cinta kita kepada beliau. Terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian para Bapak Ibu pengajian kali ini.